Pasti meledak bang, pasti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil meledak dan qadana biha min jumratil baha'imi wal azman ila darajatil huda wal iman alladzi khalaqana was sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-a'izza. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan As-Sa'adatul Abadiyah, acara dibuka. Al-Mukarram, pengasuh Pondok Pesantren As-Sa'adatul Abadiyah, yang kami hormati Ibu Ketua Dalam Wanita Kementerian Agama serta anggota para santri, wali santri, para santri, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka acara haflah akhirus sanah dan tasyakuran atas lulusnya adik-adik santri kelas maliyah dan musta. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Bapak pengasuh, Bapak Ketua Yayasan, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang pada saat ini tidak bisa hadir bersama kita dikarenakan pada waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik santri, anak-anak santri yang hari ini sudah menamatkan satu tingkat pendidikan. Kami menyebutnya satu tingkat pendidikan karena kalau belajar itu memang tidak ada akhirnya, saudara. Kata orang barat sana, long life education, pendidikan seumur hidup. Nah, kalau agama kita mengajarkan minal mahdi ilal lahdi, dari buaya hingga yang lahir. Oleh karena itu kami berpesan setelah menamatkan pendidikan ini silahkan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kalau yang tamat usta silahkan masuk ke aliyah, yang aliyah silahkan ke ma'had ali atau ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa sesungguhnya setelah tamat dari sebuah lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren itu tidak ada sebenarnya namanya tuh yang ada alumni saja, bukan bekas, apalagi bekas santri ya, apalagi bekas santri, karena santri itu sekali santri ya tetap santri ya, sekali santri tetap santri. Oleh karena itu apa yang telah didapat di pondok pesantren itulah yang diamalkan dalam kehidupan. Karena sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang masuk ke dalam kehidupan kita yang garis kiri dan garis kanan. Oleh karena itu sekarang pemerintah sudah mulai melakukan
kegiatan-kegiatan, insya Allah nanti akan masuk ke pesantren-pesantren, kegiatan yang namanya moderasi beragama. Kegiatan moderasi beragama itu bukan memoderatkan agama, bukan memperbaharui agama. Ya, agama kita tetap, tapi yang diperbaharui adalah cara beragama kita. Karena cara beragama kita ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan gesekan-gesekan. Oleh karena itu silahkan ya, amalkan apa yang sudah didapat dari para asatiz, para pengasuh, para kiai-kiai kita yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan. Dan tetaplah menjadi santri. Santri itu salah satunya adalah istiqomah. Ya, kalau kita umpamakan dalam apa namanya domir itu yang paling istiqomah itu domir nahnu ya misalnya, domir nah itu. Jadi domir nah itu dalam keadaan apapun dia tetap dibaca. Nah, lirot iwan nasbi wajar rina sholah ka'rib bina fa innana min alimina. Ketika rafa tetap dibaca na, ya. Ketika nasab tetap dibaca na, ya. Ketika apa lagi? Lirot iwan nasbi wajar, ketika jar pun tetap dibaca. Dan ini ada filosofnya. Ya. Jadi santri itu harus seperti domirna. Berofi ketika berada di depan. Berada di depan itu ketika jadi contoh teladan, ketika jadi apa namanya tokoh masyarakat. Wan nasbi, dan ketika jadi rakyat sekalipun. Ya, berofi wan nasbi, ketika di atas, ketika jadi pemimpin. Wajar rina, dan ketika di bawah jadi rakyat sekalipun. Wajar rina sholah, tetap berbuat istiqomah, tetap berbuat kebaikan. Ka'arif bina, kalau mampu ya, menjadi mencontoh domirna itu yang selalu istiqomah, fa'innana, maka sesungguhnya kita nil malamina akan memperoleh kebahagiaan. Jadi kalau istiqomah itu insya Allah akan bahagia. Jadi santri itu sebenarnya sudah siap, ya. Santri itu sudah siap karena di pondok pesantren itu diajarkan mengurus orang mulai dari lahir sampai orang meninggal, sudah komplit ilmunya, ya. Mulai orang dari lahir, bagaimana membaca apa namanya maulid, ya, tasmiyah, ya, sampai bagaimana orang menikah, ya, hukum nikah, munakahat, sampai orang meninggal, itu semuanya sudah diajarkan di pondok pesantren. Sudah lengkap ilmunya. Mau jadi apa saja, santri itu tetap bisa. Ya. Mau jadi pemimpin, santri tetap bisa. Ilmunya ilmu apa? Pakai ilmu tajwid bisa kalau jadi pemimpin tuh. Kalau jadi pemimpin itu pakai ilmu tajwid. Ya. Kapan idgham, kapan ikhfa, ya, kapan iqlab, kapan menyatu, kapan yang ngayun-ngayun idgham, ya, kapan izhar, kapan yang tegas, itu pakai ilmu tajwid. Jadi rasanya insya Allah kalau sudah diamalkan, ya, apa yang telah didapat insya Allah cukuplah untuk kehidupan minimal, ya. Syukur-syukur kalau bisa membawa orang. Kemudian adik-adik santri sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin berpesan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih dari di atas ilmu itu. Sekarang banyak orang berilmu tapi kehidupan ini tidak nyaman. Karena apa? Karena orang lupa bahwa di atas ilmu itu sesungguhnya ada adab, ada etika. Ya, kalau dulu kita sering dengar berapa banyak amalan rusak karena niat, dan berapa banyak amalan yang baik rusak karena niat, berapa banyak amalan yang rusak baik karena niat. Kalau sekarang ada lagi berapa banyak niat yang baik rusak karena etika, karena cara. Berapa banyak ya niat yang rusak baik karena etika. Jadi banyak orang yang ingin menyampaikan sebuah pesan
tetapi caranya kadang-kadang salah. Ya. Oleh karena itu ada yang lebih tinggi daripada ilmu itu, yaitu etika. Oleh karena itu, mari di samping memiliki ilmu, jangan lupa beretika atau yang kita sebut moral dan akhlak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tabaruk kepada Allah yarham Kiai Haji Iskandar Akbar. Sebenarnya kita di sini sering latah, nih Ustadz pengasuh dan Ustadz ketua yayasan. Saya buka-buka, saya pernah ditegur sebenarnya oleh Allahyarham Kiai Ayahanda Kiai Haji Ali Wahab. Waktu itu saya sama Ustadz Fahrudin Nur. Jadi ceritanya itu waktu pesantren kilat Ustadz. Kami ini sering menyebut dengan Mau'izatul Hasanah. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah. Setelah selesai acara kami dipanggil oleh Ustadz Fahrudin sama ayah. Kata ayah, amun Mau'izatul Hasanah, amun pakai itu ya al Mau'izatul Hasanah. Karena ini susunannya kan kata orang nahwu itu naat man'ut, sifat mausuf. Nah, saya buka-buka ternyata ada lagi namanya as-sa'adatul abadiyah. As-sa'adatul abadiyah. Saya tidak tahu nih apa sebab Allah yarham Kiai Haji Iskandar Akbar memberi nama as-sa'adatul abadiyah ini. Tapi yang jelas as-sa'adatul abadiyah ini adalah nama sebuah kitab saja. Ada sebuah kitab namanya as-sa'adatul abadiyah yang di situ ada 7 atau 8 poin. 7 atau 8 poin untuk mencapai hidup yang bahagia itu. Jadi kita selalu latah menyebutnya dengan sa'adatul abadiyah. Padahal dalam kehidupan kita yang benar kalau di pesantren adalah as-sa'adatul abadiyah. Tapi diperkuat lagi hari ini spanduknya cuma sa'adatul abadiyah. Kontes sa'adatul abadiyah. Jadi yang mau membenarkan itu sebenarnya mulai dari kita sa'adatul abadiyah. Tabaruk kepada almarhum Allah yarham Kiai Haji Iskandar Akbar, bahwa ini adalah ciri ataupun tanda orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu itu dalam sebuah syair disebutkan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi raminu. Ya, kira-kira begitu. Kalau salah dikoreksi. Akhul ilmi, orang yang punya ilmu itu hayyun khalidun, ya, selalu hidup abadi ba'da mautihi, setelah matinya. Jadi walaupun wafat, walaupun sudah meninggal, dia akan hidup abadi. Ya. Wa awsaluhu. Nah, ini Ustaz-Ustaznya wa awsaluhu. Dan hal keadaan bermula tulang belulangnya tahta turo, di atas tanah, itu ramimu apa? Remuk. Jadi orang alim itu Bapak Ibu, walaupun remuk tulang belulangnya di dalam tanah, di atas tanah itu, dia tetap hayyun khalidun ba'da mauti. Walaupun wafat, ya, tetap dianggap hidup. Ini kita buktikan, ya, kita buktikan. Orang-orang alim itu selalu diperingati haulnya, dianggap masih hidup seperti masih hidup. Ya. Adanya kita hari ini, adanya santri hari ini, adanya pondok pesantren hari ini adalah berkah dari orang-orang yang, ya, ahlul ilmi yang hayyun khalidun ba'da mautihi. Kemudian kata syair itu, wazul jahli mayyitun, orang yang apa itu? Kalau bodoh itu kasar pula ya. Orang yang tidak punya ilmu itu, wazul jahli itu,
itu mayyitun, walaupun hidup seperti orang mati. Wa huwa masin 'ala thara, ya. Walaupun dia seperti orang mati yang berjalan di atas kuburan. Di Makkah itu sekarang ada Ustaz, namanya pemakaman As-Saraya, 17 kilo dari Mekah. Jadi kalau bukan ahli Makkah, biasanya jamaah haji itu dikuburkan di sana, di Saraya itu. Nah, jadi orang bodoh itu masin, ya, al-sara. Jadi dia mati seperti orang mati yang berjalan di atas kuburan. Yuzannu minal ahya, cuman dikira orang hidup, ya. Yuzannu minal ahya wa huwa adim, padahal tidak ada. Nah, inilah bedanya. Orang yang berilmu akan selalu dianggap hidup. Kita saksikan saat ini orang-orang, para ulama, para guru-guru kita yang setelah wafat akan tetap diperingati, ya, akan tetap diingat, ya, setelah wafatnya dengan haul-haul, dengan adanya haflah-haflah seperti ini. Oleh karena itu, mari kita bertabarruk bersama-sama menghadiahkan Fatihah untuk para muassis, para asatiz dari pondok pesantren ini. Ila hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Demikian, wallahu waliyut taufiq wal hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.